Makanya saya setuju para dai dan pendakwah itu harus sertifikasi. Saya orang pertama yang setuju ketika ada wacana Ustadz harus sertifikasi. Betul. Harus. Kenapa? Karena dia akan mendakwakan Islam. Kalau dia tidak punya, kalau salah bahaya. Itu. Iya. Tapi yang saya protes waktu itu, jangan orang yang tidak seprofesi dengan kami yang sertifikasi. Oh ya, oke. Masa kita disertifikasi misalnya sama anti teror? Memangnya kami ini teroris? Yang mensertifikasi kami ini adalah Majelis Ulama Indonesia. Itu boleh. Okay. Harus ada sertifikasi. Karena kadangkala ada artis yang baru 2 bulan hijrah, yang dikelompok-kelompokkan dirinya hijrah, kelompok sunnah. Dia kapir-kapirkan kita. Jumpa lagi dengan Pak Gid di channel 0 per 0. Baru saja kita saksikan ya dialog antara Deddy Corbuzier dan Ustadz Dasaf Latif. Ini membahas tentang sertifikasi Ustadz. Ya. Nah, di sini beliau setuju, Ustadz Dasaf Latif ini setuju kalau diadakan sertifikasi terhadap pendakwah ya, di Indonesia. Pak Gid juga setuju dengan hal ini karena ini jangankan di sini ya, di Arab Saudi sendiri, di Mesir itu pendakwah itu ada sertifikasinya. Artinya mereka dibatasi dengan koridor yang ada yang dipelihara oleh negara supaya tidak terjadi saling menjelekan antar umat ya. Dalam Islam ini kan banyak juga alirannya, bukan satu aja. Maksudnya satu sama lain ini biar tidak berantem gara-gara dalil lah gitu. Jadi salah satu fungsinya itu ya. Kalau di Indonesia Pak Gid itu setuju ya, intinya setuju dengan sertifikasi Ustadz ini atau sertifikasi pendakwah, tapi Pak Gid nggak setuju kalau ini yang sertifikasi adalah MUI, dan nggak setuju juga kalau yang ini sertifikasi anti teror pun Pak Gid juga nggak setuju karena ini urusan agama. Jadi lembaga atau instansi pemerintah yang berwenang di sini menurut Pak Gid ini adalah Departemen Agama yang melibatkan, nah baru ini yang melibatkan, mungkin di situ melibatkan apa istilahnya ya, anti teror boleh, nanti melibatkan budaya dari apa pendidikan juga, dari Kementerian Pendidikan. Nah ini semuanya terlibat, bukan hanya satu unsur saja. Jadi misalnya sertifikasi oleh anti teror, ya Pak Gid nggak setuju banget ya. Kemudian dengan apalagi MUI, MUI ini bukan lembaga yang dimiliki negara gitu. Jadi ya Pak Gid sama sekali tidak setuju kalau yang melakukan ini adalah MUI, walaupun judulnya adalah Majelis Ulama Indonesia gitu ya. Pak Gid nggak setuju karena ini bukan milik negara. Jadi yang punya aturan itu adalah negara. Yang tentang agama ya jelas saja nih harus di bawah Departemen Agama. Sertifikasi ini menurut Pak Gid kalau di Indonesia ya seperti tadi Pak Gid bilang, masalahnya bukan hanya masalah teror gitu loh. Bukan masalah hanya teroris dan bukan hanya masalah ulama juga. Tapi lebih juga ke masalah budaya, terus pendidikan, yang artinya gini, penyebaran Islam awal-awal dulu sehingga Islam yang terbentuk di Nusantara ini itu memang kelihatan beda dengan Islam di Arab. Dari budayanya misalnya di sini yang menggunakan sarung gitu kan, kemudian ya campur sama kemeja atau sama baju koko ya, ini dalam pakaian ya. Tapi intinya di sini jadi para pendakwah di Republik Indonesia ini harus mengerti sejarah perkembangan Islam yang terjadi di Indonesia. Jadi bukan sekedar ambil dalil sebarkan, yang akhirnya dalil ini membentuk masalah khilafiyah yang bentur-benturkan satu sama lain. Yang akhirnya ya seperti Dasaf tadi katakan itu, ya itu. Misalnya ada apa istilahnya artis baru masuk hijrah gitu kan, baru 2 bulan atau apa,
yang seniornya dikafir-kafirkan, mereka baru ngerti udah kafir-kafirkan, nanti ini sebetulnya malah jadi timbul permusuhan. Pendakwah di Indonesia itu bukan hanya mengerti masalah dalil dan ilmu agama, tapi juga paham budaya Indonesia. Karena ya seperti Pak Git bilang, katakan tadi, jadi kalau nanti kita tidak mengerti budaya di akhirnya budaya ini bergeser ya. Nah, ini tanggung jawab siapa? Sedangkan budaya ini kan harus dipertahankan. Misalnya katakan seperti ini ya. Di Jawa, ini kelompok terbesar di Indonesia ya. 58% katakan NU lah. Itu kan masih menghadirkan budaya-budaya lama yang menggabungkannya dengan Islam seperti selamatan katakanlah. Selamatan, tahlilan dan lain-lain yang memang pada ajaran Islam Arab ini tidak ada. Nah, ajaran seperti ini itu menurut Pak Git perlu dipertahankan. Budaya-budaya nenek moyang kita dulu itu perlu dipertahankan. Budaya-budaya nenek moyang kita yang sudah berevolusi bersama Islam gitu ya. Ini harus dipertahankan. Kenapa begitu? Karena ini memberi pesan dan budaya agar akhlak dan moral kita itu tetap terjaga dengan simbol-simbol dan filosofi-filosofi yang ada. Kita ambil contoh misalnya sekatenan gitu ya. Atau waktu dulu di penyebaran Islam itu menggunakan bahasa syahadatain gitu ya. Cuman karena lidah orang kita nggak bisa dipakai sekatenan yang masih ada di sini, polanya di Jogja, Keraton Yogyakarta, dan ini masih dilakukan tiap tahun. Gitu. Dan ini menurut Pak Git butuh dijaga, jangan dikafir-kafirkan. Dikafir-kafirkan, dibid'ah-bid'ahkan, yang akhirnya membuat bentrok. Nah, yang maksud Pak Git di sini adalah para ulama yang mau berdakwah, katakanlah pendakwah gitu ya, yang ingin berdakwah di Indonesia itu harus punya sertifikasi itu. Artinya mereka mengerti kultur budaya Indonesia juga, bukan sembarang aja gitu. Karena ini adalah tetap wilayah Nusantara dan kalau Pak Git bilang di sini 58% tadi NU, nah itu budayanya itu harus dipertahankan dari NU ini. Dalam hal ini, Pak Git tidak membela NU. Benar, Pak Git itu tidak ada niat untuk membela NU. Enggak, tapi kalau kita tahu sejarahnya bagaimana Islam itu diterima di Indonesia, katakanlah di Pulau Jawa, masyarakat terbesarnya NU gitu ya. Nah itu melalui proses-proses yang demikian ini harus tahu gitu loh. Yang pada Islam gelombang ketiga, gelombang keempat yang Pak Git juga udah buat kontennya gitu ya. Penyebaran Islam itu gelombang ketiga dan gelombang keempat, mereka nggak ngerti sejarah perjuangannya Islam itu menyebarkan gimana gitu loh. Sehingga bisa diterima oleh penduduk Indonesia itu. Mereka nggak ngerti, mereka hanya datang terakhir, terus datang mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan. Nah, kejadiannya seperti itu teman-teman. Ini yang dapat menimbulkan konflik gitu. Ya kita bisa lihat gitu banyak konflik ini terjadi gitu kan. Ada orang lagi tahlilan misalnya lagi selamatan apa tahlilan datang satu rombongan gitu ya. Pernah Pak lihat kontennya nih. Datang rombongan membubarkan itu terus ya menyatakan ya mereka beradu argumen gitu tentang itu. Yang sebetulnya kalau mereka belajar gitu, mereka mengerti bagaimana dulu Islam berkembang di Indonesia itu melewati peristiwa-peristiwa budaya. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian, yang artinya sertifikasi itu kita butuh banget ya. Supaya tidak terjadi simpang siur informasi ya. Yang dicontohkan seperti Saplatif tadi ya, katakan itu benar. Cuman Pak Git nggak setuju kalau ini dari MUI atau dari anti teror, Pak Git itu tidak setuju. Tetap yang utama yang ngurusin agama di sini adalah Departemen Agama. Yang dalam hal ini dalam sertifikasi itu melibatkan banyak pihak, termasuk kebudayaan, pendidikan dan polisi ya, anti teror di situ. Nah, itu bisa masuk, tapi tetap pilar utamanya adalah Departemen Agama. Dan menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.